Sampai saat ini dari 2011 sampai sekarang kita WTP. Luar biasa pemirsa. Berapa tahun berturut-turut Pak Bro? Ya, KPPU dapat WTP 9 tahun. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini di Pod Country, podcast Kanwil 3 KPPU Bandung, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah ini bos saya. Pak Bro Charles Panji Dewanto. Apa kabar Pak Bro? Sehat-sehat. Salam Bro. Mantap. Oke, lagi-lagi ya, ini kesempatan saya ngomong dengan pimpinan ya. Kapan lagi panggil Pak Bro kan? Mungkin Pak Bro bisa diperkenalkan Pak Bro, sapa pemirsa kita, sobat kompetisi, pemirsa dari Pod Country. Silakan Pak Bro. Oke. Baik, terima kasih Mas Aru. Saya Charles Panji Dewanto, biasa dipanggil Pak Panji. Saat ini sebagai Sekjen KPPU, entah sampai kapan. Yang jelas saat ini saya memimpin hampir 600 lah pegawai ya, di 6 kanwil dan 1 kantor pusat di Jakarta. Gitu. Oke, pemirsa, sudah disampaikan beliau adalah Sekretaris Jenderal KPPU. Jadi bisa dibayangkan ya. Jabatannya, statusnya. Saya sebenarnya agak-agak gemeter juga ini dapat beliau sebagai tamu, tapi kita akan gali, kita akan kulik sesuatu yang menarik terkait dengan kiprah beliau, Pak Charles Panji Dewanto ini, yang nanti saya akan panggil Pak Bro. Kiprah beliau di KPPU. Pak Bro, Siap. bisa diceritakan Pak Bro dulu awalnya masuk ke KPPU itu tahun berapa dan seperti apa? Karena kita tahu, saya tahu nih, pemirsa sobat kompetisi, beliau ini adalah seorang birokrat tulen yang berasal dari salah satu instansi atau lembaga negara yang kalau nggak salah dari BPS ya Pak Bro ya, Badan Pusat Statistik. Oke, Pak Bro, silahkan diceritakan sejarahnya, bagaimana bisa masuk di KPPU dulu. Baik. Saya masuk 2011, Mas Aru, 2011. Jadi saat itu memang lagi gencar-gencarnya BPS mempromosikan pegawai-pegawai muda saat itu ke daerah. Nah, saya termasuk orang yang agak kurang suka karena istri saya di Jakarta, bekerja di Jakarta, anak-anak di Jakarta. Tapi ini harus dilakukan ya karena posisi saat itu. Nah, lagi mikir-mikir gitu kan, tiba-tiba saya baca koran tuh, pengumuman untuk PNS untuk bisa dipekerjakan di KPPU bla 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 gitu. Koran, saya nggak tahu KPPU itu apa, bener-bener nggak ngerti. Jadi saya apply itu, kirim 2011, udah dipanggil, ada tes segala macem lah ya. Akhirnya terpilih ya. Waktu itu angkatan saya lumayan banyak Mas Aru, ada sekitar 7 kalau nggak salah PNS dari dari Kumham, dari BKN, dari BPS, dari mana-mana ada beberapa. Nah, itu awal dari saya memulai bekerja di KPPU. Nggak ngerti sama sekali KPPU seperti apa gitu. Jadi saat itu saya langsung menjadi PPK ya, pejabat pembuat komitmen, jadi di pengelola anggaran. Nah, satu yang membuat saya ya keren KPPU. Jadi saya menjadi pengelola anggaran tuh dari mungkin 10 tahun sebelum masuk KPPU lah. Jadi yang namanya panitia lelang apa segala macam di BPS saat itu. Dan saya paham betul bahwa BPS sangat disiplin terhadap penganggaran. Begitu masuk edan, KPPU jauh lebih hebat. Ini terus terang ya,
Karena semua sesuai SOP. Ini SOP-nya ini Bang. Semuanya gitu. Saya lihat wah gila ini rapi banget, keren banget. Makanya buat saya waktu itu menjadi PPK di KPPU, waduh merem aja lah. Karena pengelola anggaran di bawahnya udah bagus, kemudian support dari semua bagus. Itu yang saya rasakan, wah ini keren. Cuma ada satu waktu itu karena memang tidak banyak PNS di situ. Betul. Pengelolaan BUMN yang kurang, makanya saya masuk di situ. Betul. Jadi masuk di bagian umum saat itu. Nah, sedikit informasi pemirsa, KPPU ini kan berdasarkan lembaga negara yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lembaga negara yang independen. Karena itu maka hampir sebagian besar ya, Pak Bro ya, sebagian besar dari pegawainya itu adalah pegawai KPPU, artinya pegawai independen, sedikit yang berasal dari unsur PNS atau sekarang disebut dengan ASN. Sementara pengelolaan negara itu wajib dilakukan oleh ASN, sehingga KPPU sebagai lembaga negara yang menggunakan APBN dalam pengelolaan anggarannya pasti membutuhkan yang namanya ASN, sehingga salah satu yang dibutuhkan adalah orang-orang seperti Pak Panji ini sebagai pengelola anggaran. Jadi terkejut ya pada waktu masuk pertama ya Pak Bro ya. Betul. Bisa dianggap berarti kultur KPPU cukup bagus ya dari sisi pengelolaan anggaran. Sangat bagus. Saat itu 2011 itu sebetulnya masa transisi ya. Artinya belum banyak juga ya orang concern ya terhadap penganggaran gitu. Tapi saya lihat di KPPU Rp1 pun ibaratnya mereka perhitungkan. Jadi buat saya luar biasa betul. Ini Ada kendala tidak Pak Bro? Tadi kan seperti yang kami sampaikan dan juga memang faktanya seperti itu, sebagian besar adalah pegawainya bukan berasal dari PNS atau ASN. Apakah ada tidak kesulitannya malah? Karena kita tahu bahwa seorang PNS atau ASN ini kan seorang birokrat yang punya aturan yang sangat ketat dan segala macam. Nah, ketika masuk ke KPPU yang strukturnya itu sebagian besar ASN, ada kendala nggak sih? satu sebetulnya kendalanya menselaraskan struktur pegawai-pegawainya ya, dari mulai pejabat setingkat eselon 1, eselon 2, eselon 3. Saat itu masih agak rancu karena misalnya contohnya kalau perjalanan dinas mana yang masuk golongan A, mana yang masuk golongan B, masuk golongan C dan lain-lain. Nah, itu yang masih jadi perdebatan saat itu. Tapi keluar surat KPA, KPA dan lain-lain menguatkan, artinya semua tatanan keuangan di KPPU bisa kita selesaikan dengan baik. Walaupun awalnya kita bingung, ini masuk kemana ya, ini masuk kemana. Makanya sampai saat ini dari 2011 sampai sekarang kita WTP. Luar biasa pemirsa. Berapa tahun berturut-turut Pak Bro? Ya, KPPU dapat WTP 9 tahun. 9 tahun pemirsa ya. Sobat kompetisi, ini perlu diketahui juga salah satu achievement dari KPPU itu adalah KPPU itu mendapatkan predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ya. 9 tahun berturut-turut, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Mungkin hanya sedikit KL yang dapat 9 tahun berturut-turut Pak. Ya. Ada berapa? Saya dengar saya pernah lihat ada foto Pak Bro ini menerima penghargaan dari Menteri Keuangan ya. Betul. Jadi waktu itu yang tiap tahun dapat, kemudian yang 5 tahun berturut-turut kita juga dapat. Nah, itu nggak banyak tuh yang 5 tahun berturut-turut. Yang 5 tahun berturut-turut aja nggak WTP. banyak, apalagi yang 9 tahun ini. Nah, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan sih bisa kita pertahankan. Oke, buat pemirsa yang tidak tahu nih Pak, karena kita itu kan istilah yang mungkin sangat teknis ya, WTP. Mungkin bisa dijelaskan singkat saja. Sebenarnya predikat WTP untuk sebuah KL ini maksudnya apa sih? Jadi semua kementerian, semua pengelola anggaran pemerintah itu diawasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Nah, itu tiap tahun diaudit. Misalnya tahun 2019 diaudit tahun 2020. Tahun 2020 nanti diaudit di tahun 2021. Nah,
Statusnya macam-macam. Yang paling tinggi WTP, wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada WDP. Kemudian ada disclaimer dan saya lupa. Tanpa penilaian ada kan? Ya. Jadi dia nggak bisa menilai karena kondisinya belum Parah lah. parah. Parah. Nah itu alhamdulillah. Nggak, artinya apa nih Pak? WTP itu berarti dari sisi audit keuangan negara oleh BPK berarti ya? Artinya ya secara pengelolaan ya, pengeluaran, penerimaan dan lain-lain kita sudah memenuhi kriteria-kriteria yang mereka persyaratkan. Kira-kira begitu, luar biasa. Selamat ya Pak Bro. Tadi dikatakan bahwa ketika masuk pertama kali bahkan tidak tahu apa itu KPPU. Pernah nggak terpikir kebayangan Pak Bro ini KPPU itu kayak Komisi Pemilihan Umum gitu? Iya, awalnya begitu. Dan sampai sekarang teman-teman banyak yang seperti itu sepertinya. Ya karena itu memang juga pengalaman banyak pegawai KPPU, terutama saya, karena ini perlu digenjot sosialisasinya. Ketika mendengar kata KPPU itu sebagian masyarakat ya, nggak terlalu banyak, memang sebagian itu apa KPPU, apa selalu kapan pilkada serentak kayak gitu dianggapnya. Tapi pada waktu itu memang belum tahu sama sekali yang namanya KPPU. Oke, setelah masuk nih Pak Bro, apa kesan Pak Bro ketika masuk ke KPPU ya? Kesannya melihat lembaganya ini seperti apa, kiprahnya dan seperti apa, itu bisa diceritakan ya? Satu lah buat saya, keren banget. Ternyata pertama gini, ini undang-undang kan karena udah 20 tahun lalu banyak banyak lah ya kelemahan-kelemahannya. Tapi dengan kelemahan-kelemahan itu teman-teman bekerja berjuang untuk mensejahterakan ekonomi rakyat. Itu luar biasa buat saya benar-benar. Jadi teman-teman di penegakan hukum, teman-teman di pencegahan itu luar biasa. Buat saya luar biasa, benar-benar. Karena saya melihat mereka bekerja, bayangkan mencari alat bukti tanpa kewenangan-kewenangan yang upaya paksa seperti kepolisian, kejaksaan. Kita masih mampu seperti itu. Itu kan luar biasa banget. Betul. Nah, sebagai seorang birokrat yang cukup lama berkiprah ya, Pak Bro ini melihat kiprah KPPU terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa itu adalah salah satu tujuan KPPU di Undang-Undang 5 tahun 99, bahkan menjadi tagline-nya KPPU ya. Tagline-nya KPPU itu adalah persaingan sehat, sejahtera rakyat. Nah, dari kacamata Pak Bro nih ya, pengalaman sebelum masuk ke KPPU sehingga setelah masuk ke KPPU itu cukup signifikan nggak sih sebenarnya peran KPPU untuk mencapai tujuannya itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sangat signifikan. Coba bayangkan ya, 20 tahun lalu sebelum 1999 lah, 9 tahun 2000 dan setelah tahun 2000, betapa mengguritanya itu yang namanya konglomerasi dan lain-lain. Sekarang nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi ada KPPU. Kemudian kemitraan, kemudian macam-macam lah ya. Nah, yang menarik Pak Bro, ini kan Pak Bro katanya sudah punya pengalaman sebagai PPK. Kita tahu bahwa ini ada sangat erat kaitannya dengan yang namanya proses atau kegiatan lelang ya. Di suatu kementerian. Nah, KPPU berdasarkan statistik yang kita ketahui bersama, 70% perkaranya itu adalah persekongkolan tender. Apakah memang itu bisa dikatakan sebagai suatu achievement atau prestasi KPPU? Itu bukan prestasi ya, itu malah kita menganggap ada PR besar ya di situ dalam rangka mengingatkan pelaku usaha untuk bertindak fair. Semua menjadi tidak efisien ya, ketika itu tidak ada persaingan. Jadi lelang itu tujuannya untuk bersaing, untuk lebih efisien. Ya sayangnya itu disalahgunakan. Jadi dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu, malah jadi tidak kena di situ. Nah, KPPU hadir di situ, itu yang saya buat luar biasa nih. Karena memang itu hampir
kita bisa melihat dan juga menjadi fakta yang dilakukan oleh KPPU, salah satu buktinya adalah sebagian besar kasusnya adalah kasus perseorangan gender. Nah, terlepas dari kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang independen ini Pak Bro ya, Pak Bro sebagai sekjen tentu punya apa ya, bisa dibilang pemirsa atau sobat kompetisi ya, semacam komunitas ya, atau bukan komunitas apa ya, mungkin punya WA group para sekjen gitu ya, kementerian lembaga atau instansi misalnya. Tanggapan mereka atau misalnya mereka melihat KPPU ini seperti apa sih? KL yang lain ya, kementerian lembaga yang lain, karena tentu Pak Bro sebagai pucuk pimpinan di kesekretariatan KPPU tentu banyak bergaul dengan mereka. Dari sisi berdirinya memang KPPU kemarin sudah berusia 20 tahun, masa remaja, tapi kalau kita bandingkan dengan KL yang lain juga bisa dikatakan masih muda. Nah, dari pengalaman Pak Bro bergaul dengan para pejabat, birokrat di kementerian lain, itu tanggapan mereka, penilaian mereka terhadap KPPU seperti apa? Pertama buat saya mereka sangat mengapresiasi ya. Saya berteman dengan Sestama di PPATK, tadi baru saja acara webinar dengan Sestama LKPP. Kemarin saya ketemu dengan Sesmen, Mensesnek dan lain-lain. Semua mengapresiasi semua pekerjaan-pekerjaan KPPU. Jadi kita sering berkumpul ya, terutama ketika sebelum corona ini ada penganugerahan ini yang tadi WTP itu paling kompak tuh sekjen-sekjen ya. Coba saya sering posting karena juara ya. Kalau para juara pasti kompak ya. Gitu. Terus acara sosialisasi yang di Kementerian Keuangan biasanya sekjen-sekjen tuh pada ngumpul. Asik dan mereka banyak apresiasi. Nggak ada yang bahkan menurut saya ya, kalau saya nggak cerita tentang permasalahan kelembagaan dan lain, mereka nggak akan mengerti. Mereka menganggap kita seperti biasa aja, seperti KL-KL yang ada. Wah, ini menarik nih. Di balik pernyataannya Pak Bro ini seolah ada sesuatu dengan kelembagaan KPPU. Kulik sedikit saja Pak Bro, karena kan ini sedang ada proses juga di Mahkamah Konstitusi, kita harus menghormati proses itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih sebenarnya kendala atau masalah di kelembagaan KPPU ini Pak Bro? Ini lagi-lagi karena waktu pembentukan sepertinya tidak ada contoh ya benchmark suatu lembaga non struktural. Jadi ini KPPU baru pertama nih, baru satu-satunya. Makanya ketika di undang-undangnya disebutkan bahwa pembentukan sekretariat oleh komisi, kemudian komisi. Punten Pak Bro, menyela ya, interupsi. Mungkin bisa dibilang lebih dulu dari KPK ya? KPPI. Iyalah, KPK kan 2004. Bahkan KPK itu banyak belajar tentang kekurangan-kekurangan yang ada di KPPU. Jadi mereka bikin undang-undang, kemudian dia langsung siapin PP-PP-nya. Itu yang terlupakan oleh KPPU, makanya mereka kuat. Karena dulu kita masih awal-awal, kita nggak ada benchmark, nggak ada. Justru kita jadi benchmarknya. Betul. ORI, Ombudsman, kemudian KPK itu banyak. Sampai saat ini saya masih sering didatangi ya sekretariat BPKN, KPI itu ingin belajar kepada KPPU. Gila kan, luar biasa kan. Ya. Bahkan kalau saya nggak salah, awal-awal dulu kita bertetangga ya dengan KPK. Walaupun memang harus diakui bahwa pencapaian dari KPK ini luar biasa. Kita harus apresiasi betapa hebatnya KPK. Bahkan bisa dikatakan KPK ini menjadi harapan masyarakat Indonesia lah ya, masyarakat Indonesia, karena memang kiprahnya sungguh luar biasa dan memang harapannya kita atau KPPU kedepannya seperti itu. Nah, mungkin tadi sempat terputus karena saya salah ya Pak. Nah itu tadi bisa dilanjutkan nggak? Ya. Jadi ada satu pasal yang memang menurut Menpan itu tidak selaras. Artinya ketika yang membentuk sekretariat itu komisioner, itu dianggap independen menurut versi kita, tapi menurut versi
Menpan itu tidak, karena harusnya pembentukan sekretariat itu oleh presiden. Nah makanya ada beberapa pegawai yang melakukan judicial review ke MK terkait pasal 34. Nah, jadi kita tunggu apakah ini bisa dihapus atau seperti apa, kita nggak tahu. Harapannya tentu yang terbaik untuk Betul. KPPU ya, kesekretariatan KPPU. Oke, Pak Bro, ini saya mau melanglang buana ya. Kalau lokal KPPU udah achievement-nya luar biasa lah. Dari pergaulan internasional Pak Bro, antar otoritas persaingan usaha di dunia, mungkin bisa diceritakan Pak Bro terkait itu. Ini lebih gila lagi kalau menurut saya. Benar. Karena ASEAN itu masih menganggap otoritas persaingan di Indonesia itu sebagai percontohan. Ya. Itu betul. Saudara tua lah ya, dianggap saudara tua. Betul. Jadi bahkan Jepang di JFTC, kemudian di SFTC, mereka mengapresiasi. Oke, Pak Bro, Pak Sekjen tadi kan menyampaikan bahwa KPPU ini bahkan menjadi percontohan untuk otoritas persaingan usaha di luar ya, di luar negeri. Konkretnya ini seperti apa sih menjadi lembaga percontohan ini? Jadi bayangkan setiap tahun itu permintaan pegawai untuk dikirim ya secara cuma-cuma anggaran dari mereka untuk membeli pembelajaran dalam tanda kutip. Jadi mereka di-hire 2 bulan, 3 bulan untuk belajar, untuk memberi pembelajaran kepada otoritas persaingan di satu negara. Luar biasa, itu satu. Yang kedua, ketika mereka akan melakukan misalnya revisi undang-undang, membuat undang-undang terkait persaingan usaha, itu kita selalu banyak dilibatkan ya, dimintai masukannya. Belum lagi untuk event-event yang memang rutin ya, kita selalu, mohon maaf, saya melihat mereka selalu memberi karpet merah kepada pimpinan-pimpinan KPPU. Jadi 20 tahun buat mereka mungkin pengalamannya luar biasa. Bahkan yang lucunya ya, ketika ada satu kegiatan di Singapura, mereka mempresentasikan suatu case tapi yang ada di Indonesia, coba luar biasa kan. Mereka ini Singapura. Singapura. Karena saking mereka nggak bisa Memberikan contoh. Memberikan contoh. Case tadi. Jadi kita tuh termasuk ya, terlepas dari itu prestasi atau tidak, tapi jenis-jenis perkara yang ada di Indonesia tuh membuat dunia melihat bahwa wow, luar biasa nih, terutama investigator. Saya bahkan punya pengalaman pribadi nih ya, Pak Bro ya, pemirsa. Jadi beberapa kali juga sering dikirim ke luar negeri, presentasi juga. Pada waktu itu tim presentasi, kalau menurut tim KPPU, mohon maaf ya, ini sepele sebenarnya. Tapi ketika kami presentasi di luar negeri, ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa ketika kami presentasi terkait dengan bagaimana cara KPPU, investigatornya itu mengungkap suatu persekongkolan tender. Untuk anak-anak KPPU, itu kan sesuatu ya biasa, karena kasus kita banyak persekongkolan tender. Tapi begitu kami presentasi ke otoritas persaingan usaha di dunia, mereka kayak terbelalak gitu ya. Maksudnya ini luar biasa apa yang dilakukan oleh KPPU sehingga mampu mengungkap modus-modus persekongkolan tender. Oke, saya mau lebih konkret lagi. Tadi maksudnya itu memberi pembelajaran kepada mereka itu staf KPPU menjadi expert gitu. Betul. Jadi tiap hari mereka dimintai untuk mempresentasikan, membeli pembelajaran kepada para investigator di sana. Kemudian macam-macam. Bahkan pernah satu ketika negara tetangga kita harusnya hanya 3 bulan, dia minta melalui surat resmi itu meminta untuk memperpanjang sampai 6 bulan. Luar biasa. Tapi kita kasih, karena memang buat kita selain pegawai kita juga memberikan pengalaman, dia juga mendapatkan pengalaman. Pasti banyak juga yang bermanfaat dari negara-negara. Artinya yang ingin di-share oleh
staf KPPU yang menjadi expert di sana itu adalah pengalaman dia, Betul. pengetahuan baik teori maupun praktek. Ya. Bisa disebutkan mungkin 3 aja deh, kalau misalnya negara mana saja sih yang sempat meminta KPPU untuk mengirimkan stafnya menjadi expert di sana. 3 saja sih Pak Bro. Seingat saya ya, 1 Malaysia, yang kemarin-kemarin ya. Kemudian 2 Brunei, ketiga Vietnam. Luar biasa ya kita gitu ya. Masih banyak lagi, tapi yang saya ingat dalam Rentang paling dekat ini ya, ada 6 bulan sampai 1 tahun ke belakang itu yang saya ingat. Banyak, setiap saat itu mereka bersurat dan kita harus memilah karena personel kita juga nggak banyak. Gitu. Oke. Apa namanya, ketika tampil di dalam forum internasional tadi kan sempat Pak Sekjen, Pak Bro menyampaikan bahwa betapa dunia internasional ini begitu menghormati KPPU, bahkan dalam forum-forum tadi semacam saya mohon maaf kalau salah dengar itu seperti digelar karpet merah gitu ya untuk untuk komisioner KPPU itu bisa diceritakan nggak Pak Bro? Ini menarik sekali ya. Otoritas bisa dikatakan kalau KPPU dibandingkan Amerika kan cukup jauh ya berdirinya, tapi sampai KPPU diberikan karpet merah ini kan luar biasa. Itu bisa diceritakan lebih detail lagi nggak Pak Bro? Jadi apa yang menjadi masukan KPPU itu biasanya mereka terima dengan bulat. Satu itu. Yang kedua, ini kan memang ada dua kutub ya, Cina, Amerika, dengan beberapa teman-temannya. Nah itu terlihat jelas tuh, Indonesia ditarik kemana, besok kemana, itu kelihatan. Betul. Kelihatan. Artinya memang kita diperhitungkan benar. Ya, pengalaman saya nih Pak, mohon maaf menyala pemirsa juga. Penting juga informasi ini, saya sempat dikirim ke Rusia. Ada semacam pertemuan ICN di sana. ICN atau apa ya? International Competition Network atau apa. Itu memang luar biasa. Bahkan ketua KPPU-nya Rusia pun menyempatkan diri untuk ngobrol dengan komisioner KPPU dan juga kita sekretariat yang mendampingi pimpinan untuk say hi, untuk ngobrol tentang competition dunia persaingan usaha di Indonesia ini seperti apa. Dan saya melihat itu, wah ini luar biasa ya, negara sebesar Rusia pun begitu menghormati Indonesia. Dan kalau nggak salah kita sudah ganti nama ya Pak Bro, bukan ganti nama ya, punya nama baru untuk internasional, karena saya punya pengalaman ini menarik sekali. Saya juga, apakah lembaga lain itu juga sama dengan KPPU ya, perlakuannya orang luar itu. Di luar negeri dulu saya ini dikenal sebagai KPPU gitu ya. Padahal KPPU ini kan KPPU ya, Komisi Pengawasan kan ada bahasa akronim bahasa bahasa Indonesianya kan ada ya, walaupun panjang, tapi orang internasional itu selalu mengenalnya KPPU. Nah, sekarang saya dengar beberapa ICC namanya. Apa itu ICC Pak Bro? Indonesian Competition Commission. Nah, nama baru di dunia internasional sehingga identitas kita ICC ya. Walaupun dulu memang saya dikenalnya KPPU. Karena memang ngetopnya jadi KPPU. Tahun ini tuh kita membuat logo maskot baru. Compete. Nah, kemudian nomenklatur asingnya juga memang yang lebih familiar. Kemudian banyak lah yang kita memang perbaiki ya setelah 20 tahun ya. Itu memang dulu mungkin agak terlupakan, tapi memang saat ini penting. Ya, ini pemirsa perlu juga informasi kita sampaikan bahwa KPPU sudah berumur 20 tahun. Tanggal 7 Juni ya, 7 Juni kita genap berusia 20 tahun, dan tadi Pak Bro mengatakan kita sudah meluncurkan logo baru. Logo atau icon namanya? Icon ya, icon KPPU baru, maskot. Nanti kita tampilkan ya, tampilkan di layar maskot baru ini namanya Tito. Kompit. Oh ya, itu bentuknya burung hantu Tito ya, burung hantu dari Kalimantan ya. Okay. Tapi setelah ini jadi namanya si Kompit. Kompit. Burung hantu tuh banyak. Okay. Di Nusantara itu banyak, ada ratusan ya. Ada ratusan, ada yang ada kupingnya, ada yang nggak ada kupingnya, ada macam-macam, ada yang bulat.
macam-macam. Nah ini yang menang ya sayembara ini sebenarnya berasal dari Tito itu namanya varietas Tito. Varietas itu dari Kalimantan. Oke. Menarik sekali obrolan kita Pak Bro. Saya itu sebenarnya sangat ingin mendengar lagi ya, informasi bagaimana kiprah KPPU di luar negeri, bagaimana KPPU begitu dihormati. Ada nggak sih penghargaan yang khusus ya yang pernah diberikan oleh otoritas persaingan atau lembaga lain misalnya? Banyak sih, tapi Banyak saya ya? lupa ya. Banyak banget. Banyak. Saya pernah di kantor pernah ada di Pajang itu peer to peer apa gitu ya? Iya. Yang pernah di Lupa. Banyak Banyak sekali. ya. Ini contoh lucu kemarin, seminggu 2 minggu lalu lah, ketika otoritas persaingan Taiwan itu mengadakan satu kegiatan yang menginginkan salah satu narasumbernya komisioner Pak Ketua KPPU waktu itu. Pak Ketua waktu itu memang ada kegiatan lain, dirubah. Oh, sampai mereka Saking- menyesuaikan jadwalnya Pak Betul. Ketua. Saking pengen Pak Ketua itu berbicara, jadi dia rubah 2 minggu kemudian. Coba bayangin, padahal itu kegiatan internasional. Dan itu adalah sebagai bentuk penghargaan Iya. dunia internasional kepada KPPU sebagai otoritas. Makanya buat saya harusnya teman-teman bangga dan sangat bangga dengan itu. Dan itu sebenarnya bukan hanya kebanggaan untuk KPPU, sekretariat KPPU, tapi juga kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Baik, tadi sudah dijelaskan singkat padat terkait dengan 20 tahun KPPU, 2 dekade KPPU. Nah, sekarang kita sudah benar-benar ada di penghujung acara. Pak Bro, Pak Sekjen yang terhormat, Bapak Charles Panji Dewanto. Mungkin kami minta dengan hormat Pak untuk memberikan closing statement untuk pemirsa kita, sobat kompetisi di Pod Country. Jadi begini, melihat kondisi saat ini ya, kita nggak bisa tinggal diam ya. Negara manapun berlomba-lomba untuk memenangkan suatu persaingan ya, produknya bisa diterima negara lain dan lain-lain. Itu nggak bisa enggak, semua harus berkompetisi ya. Dari kompetisi itu muncul efisiensi, kualitas yang bagus dan lain-lain. Makanya KPPU mengawal itu ya, pastikan bahwa kompetisi ada di mana-mana. Itu kira-kira untuk kita mencapai suatu negara yang jauh lebih makmur. Oke. Itu kira-kira Mas Arul. Semoga harapan dari Pak Sekjen terkabul demi kemajuan kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang sejahtera. Demikian pemirsa sobat kompetisi, episode episode kali ini dengan Bapak Charles Panji Dewanto, Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yang sekaligus bos saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.